teror dunia pendidikan Indonesia. Dalam periode Januari hingga Juni 2023 tercatat ada 1.662 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini jelas merupakan fenomena yang mengkhawatirkan. Angka tersebut hanyalah angka dari kasus-kasus yang dilaporkan. Masih ada banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan dan bersembunyi di balik kata damai. Pada 7 Agustus lalu di Menganti, Gresik, seorang siswi sekolah dasar ditusuk matanya dengan menggunakan tusuk baso oleh kakak kelasnya, hingga mata kanan korban mengalami kebutaan permanen akibat hal tersebut. Di Temanggung, Jawa Tengah, seorang siswi nekat membakar sekolahnya sendiri karena mengaku sakit hati akibat sering dibully dengan cara dipukul dan dikeroyok oleh teman-temannya. Baru-baru ini juga beredar kasus perundungan di Cilacap yang videonya tersebar luas di media sosial, memperlihatkan seorang anak dihantam habis-habisan sambil ditertawakan, hingga korban alami patah tulang rusuk dan harus menjalani perawatan intensif. Selain kasus-kasus tersebut, masih banyak lagi kasus yang tidak tercium media atau bahkan hilang begitu saja, meninggalkan trauma yang begitu dalam bagi para korban. Setiap tahunnya, bahkan setiap hari, terus bermunculan kasus perundungan pada anak. Sepanjang 2022, KPAI mencatat ada kenaikan signifikan kasus perundungan, yakni sekitar 226 kasus atau meningkat 4 kali lipat dibandingkan 2021, hingga menjadikan Indonesia termasuk dalam 5 besar negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa acap kali terjadi? Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman justru menjadi sarang ancaman. Siswa-siswi yang ingin belajar dengan tenang kini menjadi gelisah tak karuan. Pihak sekolah menggemakan sekolah bebas bully, walau kenyataannya banyak kasus yang ditutup-tutupi. Mengklaim lingkungan belajar aman, tapi kenyataannya hingga membuat nyawa siswa melayang. Antara katanya dan kenyataannya sungguh berbeda jauh. Ada apa dengan pendidikan negeri ini? Gonta-ganti kurikulum dengan hukum yang membuat kagum, tapi sekian banyak kasus bully terjadi hanya dibilang cuma maklum. Selamat datang di tayangan Tanya-Tanya episode perundungan dosa besar pendidikan. Selamat datang di tayangan episode perundungan dosa besar pendidikan. Hari ini di studio telah kami hadirkan Ketua KPAI dan juga salah satu psikolog anak untuk membahas lebih dalam mengenai kasus perundungan ini secara lebih lanjut. Baik, di sini sudah ada Ibu Ira Herawati selaku Ketua KPAI dan juga Ibu Megan Setiasa sebagai psikolog anak. Nah, Ibu Ira, menurut Anda dari video-video yang sudah dilakukan tadi, menurut Anda bullying itu seperti apa sih? Jadi pembulian itu ada 2 macam, yaitu pembulian secara verbal maupun non-verbal. Bullying secara verbal itu dilakukan dengan kata-kata, misalnya menjelek-jelekan nama orang tua, mencaci maki, atau bahkan mengancam. Sedangkan bullying secara non-verbal yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh fisik, misalnya memukul teman sebangku atau menonjok teman-teman di sekitar kita. Oh baik, ternyata bullying itu bukan cuma dari kata-kata aja ya, ada dari fisik dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis bullying yang tadi Ibu sebutkan, apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku bullying baik verbal maupun non-verbal itu sama atau sepadan ya? Entah itu dari perkataan, bullying dari perkataan atau bullying dari perbuatannya. Baik, jadi ancaman secara verbal maupun non-verbal itu sama dan terdapat di dalam pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ancaman 3,5 tahun penjara. Berarti bagi para pelaku bullying di luar sana, hati-hati ya, karena dalam Undang-Undang pasal 80 mengenai sistem peradilan anak, pidana anak, itu dapat terancam 3,5 tahun penjara. Berarti kalau ditinjau kembali kasus yang di Cilacap kemarin, itu termasuk ke dalam bullying non-verbal ya? Ya, betul sekali. Yang saya herankan, kok bisa kekerasan seperti itu, sebrutal itu terjadi di lingkungan sekolah, yang mana banyak ada dari pihak sekolah yang tentunya menyaksikan hal
tersebut atau maksudnya mengetahui gitu. Kok bisa Bu sebagai psikolog anak pelaku tersebut ini melakukan tindakan yang brutal dengan tak sepatutnya anak seumur sebelia itu melakukan hal tersebut? Menurut faktor psikologis, penyebab terjadinya bullying itu bisa jadi terjadi karena faktor orang tua, faktor guru, ataupun faktor teman. Berarti banyak ya ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak ini melakukan perilaku yang tidak sesuai gitu ya, sesuai norma. Kalau dari faktor orang tua itu bagaimana maksudnya? Kalau menurut saya sendiri sih Bu, itu dikarenakan orang tuanya kurang perhatian terhadap anaknya dan lebih mengacukan anaknya dan mementingkan pekerjaannya sendiri. Misalnya kayak ibu yang berumah tangga kadang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya. Kayak anaknya nanya, "Nah, besok ada ini," tapi nggak didengerin, itu membuat anaknya jadi sakit hati mungkin ya. Dan atau enggak si orang tuanya ini biar nih, "Apa sih kamu ganggu ibu terus? Sana pergi," buat anaknya itu sakit hati Bu. Jadi seperti itu. Iya. Bisa jadi karena si pelaku ini merasakan sendiri gitu ya, perilaku kekerasan secara tidak langsung dilakukan oleh keluarganya atau ibunya gitu ya. Jadi dia melampiaskan amarahnya di sekolah gitu, dengan melakukan tindakan bully tersebut gitu ya. Jujur saya sebenarnya terhati Bu mendengar kasus Indonesia banyak sekali kasus bullying di anak-anak remaja sekarang. Menurut pendapat saya, kita sebagai orang tua harus sadar bahwa bullying itu sangat menyebabkan mental health anak kita menjadi buruk. Kita sebagai orang tua harus sadar bahwa bullying itu sangat tidak baik. Pertama, kita tuh harus bertanya pada anak kita di rumah, bagaimana pertemananmu nak, bagaimana teman-temanmu di sekolah, apakah baik atau tidak. Kita tuh harus lebih peduli pada anak kita ya teman-teman. Nah itulah dia para orang tua di luar sana nih yang sedang menonton siaran ini, harusnya lebih peduli terhadap anak kalian ya, karena bisa jadi anak kalian menjadi korban bullying yang ada di sekolah, ataupun yang lebih parahnya anak kalian yang justru menjadi pelaku dari perilaku bullying tersebut. Baik, kembali lagi kepada Ibu Ira Herawati selaku Ketua KPAI yang mungkin saja baru sekali mendengar ya Bu ya mengenai kasus-kasus yang dilaporkan para korban kepada KPAI. Dari KPAI sendiri, kira-kira apa saja Bu upaya yang sudah dilakukan KPAI untuk mengurangi perilaku-perilaku bullying di sekolah? Ya, jadi tindakan yang sudah kita lakukan di setiap sekolah, yang pertama kita mendeteksi ya akan adanya bullying. Sudah seharusnya kita sebagai seorang tua, apalagi guru nih ya di sekolah, kita harus lebih peka terhadap kondisi dan situasi di sekolah. Apakah murid-murid kita belajar dengan nyaman atau malah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi? Yang kedua, kita juga harus memberikan sosialisasi di sekolah, baik itu guru maupun para siswa, karena tidak semuanya mengerti apa itu bullying. Mungkin ada sebagian orang yang memandang bullying itu dengan sebelah mata lah ya. Dan yang terakhir, kita harus memberikan hukuman yang sangat tegas di sekolah ya, mulai dari hukuman sekolah maupun hukuman kelas. Jadi itulah cara-cara mengurangi di sekolah yang sudah KPAI terapkan mulai saat ini. Banyak juga ya hal-hal yang sudah diterapkan oleh KPAI sendiri. Kita tentunya jangan hanya mengandalkan hal-hal yang dilakukan oleh KPAI saja, tapi kita sebagai warga juga harus menyadari tindakan kita ini apakah sudah benar atau tidak, apakah tindakan kita ini termasuk bully atau tidak gitu ya. Ini diperlukan kerjasama antar warga, kerjasama yang baik antar warga sekolah. Nah, berarti kita sebagai orang tua harusnya sadar bahwa kasus bullying itu sangat nyata adanya dan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita mengalami atau melakukan bullying tersebut. Oh ya Bu Becky, kalau misalnya kasus bullying itu sudah terjadi kepada si anak, bukan si korban, apa hal yang seharusnya kita lakukan supaya anak ini tidak trauma, tidak mengalami trauma seumur hidupnya? Karena yang saya tahu bullying ini sangat
kepada si korban? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang barusan. Tips dari saya pertama, kalian ini yang nonton jangan lupa catat ya. Pertama, kalian rangkul teman kalian yang terkena bully. Kedua, ajak bicara tapi jangan maksa juga ya. Kasihan kadang dipaksa itu mereka nggak mau kan. Buat mereka nyaman, senyaman mungkin lah gitu pokoknya. Itu aja sih tipsnya guys. Nah, memang bully itu sangat membuat shock gitu ya pada psikologi. Nah, teman-teman, itulah dia siaran kita hari ini. Jadi, ayo sadari dan kenali perilaku bullying di sekitar kalian. Karena pelaku tak menutup kemungkinan berasal dari orang yang terdekat ya, maupun orang asing. Jangan takut untuk melaporkan dan bercerita kepada orang terdekat jika kamu merasa terintimidasi. Pada apa-apa dari ada tambahan? Ya, baik untuk kalian yang merasa terancam atau mungkin kalian menjadi salah satu korban bullying, jangan lupa kalian untuk melaporkan kepada orang terdekat kalian ataupun layanan yang ada di sekitar kalian. Cukup. Dari bayi sendiri apa? Oke, dari saya sendiri kita sebagai orang tua harus saling mengingatkan diri kepada anak kita agar tidak ada lagi kasus bullying lain. Baik, itulah dia siaran hari ini mengenai perundungan dosa besar pendidikan. Saya Nadia Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.